sidang misalkan jeda-jeda waktu persidangan kan itu ada jeda istirahat itu sholat zuhur, sholat asar di situ bacanya, bukan di dalam sidang. Kalaupun di dalam sidang nanti pada saat pledoi nggak masalah, silakan aja pembelaan. Udah biasa jual kesedihan dia ngikutin. Waduh, lu ternyata fans beratnya juga Blackstone. Eksepsi kayak pledoi betul. Itu secara nggak langsung kita udah kebaca nanti arah pembelaannya kemana kan? Hmm? Coba kalian tak pikir selama ini nggak dibahas sama Nikita Mirzani, nggak dibahas itu. Eh, oh dibahas, maksud gue dibahas mengenai soal apa namanya? Yang tadi Nikita Mirzani bilang kalau Reza ini adalah kesepakatan. Reza kok yang minta diingatkan, kalau setahun depan diingatkan lagi ya. Tuh, katanya gitu. Tetapi itu kan semua sudah terbantah sama jaksa di dalam dakwaannya. Karena apa dia bicara seperti itu? Karena atas dasar tekanan ataupun ancaman dari Mail yang bilang kalau yang bicara uang tersebut itu untuk 1 tahun, Mail bisa menjamin. Tapi nggak tahu ya untuk tahun depan, kan gitu bunyinya. Ngadain kajian apa nih? Bener banget apa kata Bang Raffi. Nah, eh kalian itu bilang gua bener itu ngebener-benerin doang atau memang bener sih? Kalian tuh bilang gue bener, gue tuh minta apa yang gue sampaikan itu juga minta banget ya sama kalian juga dicari tahu di Google apa di mana gitu kalian apa sih ngomongin gue tuh betul nggak. Jadi apa yang gue sampaikan tadi bisa jadi mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi dari kalian ketika kalian membaca lagi, gitu maksud gue tuh. Masyarakat Indonesia itu di mata hukum tuh sama, misalkan gue nih belajar hukum ya, kalian misalkan enggak, ada yang misalkan kalian lulusan ekonomi, kalian misalkan lulusan psikologi, kalian lulusan kedokteran, kalian lulusan apapun itulah, apapun misalkan kalian petani, apapun profesi di bidang pekerjaan kalian, tapi di mata hukum kita semua sama. Nah, gitu guys. Di mata hukum kita semua sama, artinya kalian semua yang walaupun memang bukan backgroundnya di dunia hukum, kalian dianggap tahu hukum. No, ya. Jadi hukum itu atau negara udah pasti menganggap kalian itu tahu hukum, makanya rajin-rajinlah kalian untuk belajar, membaca, mendengar sumber-sumber hukum gitu yang memang punya kompetensi di bidangnya. Ketika kalian dapat informasi dari seseorang, dari lisan seseorang nih termasuk gua, jadi gue menyarankan lebih baiknya juga dipelajari apakah yang diomongin tersebut betul atau tidak gitu. Jadi nanti suatu saat ketika kalian ada teman kerabat dan sebagainya itu ada tersandung kasus hukum, kalian tahu arahnya itu seperti apa dan prosesnya seperti apa. Itu tujuannya kan? Tepuk tangan salah. Si Samira nggak datang tadi tuh. Iya udah ngambek kali. Siap bang, ntar gue nanya ke Mister Genius. Ya, boleh, boleh. Jangan tanya ke Mister Genius, tanya ke sendal. Orang jawaban aja lebih tepat sendal gua. Sendal. Kalian ada sendal nggak sih di rumah? Coba ditanya ke sendal deh. Betul kok. Sendal gue bisa jawab. Hmm. Ya sebenarnya kayak bukan ke dokter doang sih yang harus nggak datang. Yang lain-lainnya juga ngapain sih? Gue bilang
Ngapain lagi? Aduh, menu-menuin tempat. Banyak banget jadi wartawan bodrek dadakan tau gak lo? Sosok ngeliput, sosok ngeliput. Ya nggak sih? Coba kalian lihat dah. Itu kan ada tuh orangnya tuh yang bawa-bawa tongsis, tongsis apa itu? Tongkat narsis. Ya kan tiba-tiba jadi liputan dadakan buat live di sana. Aduh. Satu tongsis 4 HP. Emang ada Kim? Gua nggak tahu Kim. Hmm. Iya, ujung-ujungnya mereka live doang di sana kan. Karena apa? Karena memang masyarakat kita tuh penasaran memang dengan jalannya persidangan, ya kan? Makanya dia mengambil apa namanya peluang ke situ. Tapi nggak masalah sih sebenarnya memang ada pelanggar hukum juga terkait itu. Jadi siapapun bebas lah. Nah, tapi jangan salah. Kalau gue bilang kalian wartawan bodrek juga jangan marah. Kan memang wartawan bodrek. Wartawan bodrek gitu yang nggak ada izin terkait masalah pers, tiba-tiba jadi wartawan, bikin berita-berita dadakan, bikin berita penggiringan opini, itu namanya wartawan bodrek. Bang Raffi lu cakep hari ini sialan. So, gue cakep ya kalau pakai filter ya, maksud lu gitu ya. Nggak masalah lah. Gue tuh memang dibilang cakep, enggak. Dibilang ganteng udah susah, nggak bisa lagi. Mau dibilang mau dibilang bikin ganteng udah nggak bisa. Cuman gue pastikan kalau gue nih keren, anjay. Ya kan? Gue kalau mau jelek-jelek gini nih, ya, tapi tetap berusaha menjadi keren aja, ya kan? Ganteng memang udah nggak bisa, tapi kalau keren masih bisa lah kan? Bang, lu kenal sama ya kenalnya juga di sini-sini aja di media-media ini. Siapa Kim? Gak ini, gak kenal secara pribadi gimana gitu, enggak. Kalaupun disuruh berteman, kayaknya gue enggak lah. Gak mau gue suruh kenal sama model gitu. Masih banyak yang memang punya gini loh, ruang lingkup kita boleh memang eh, kenal itu nggak boleh membatasi siapapun. Cuman kalau kita memilih teman juga harus melihat-lihat. Ya memang sekiranya bisa nggak sih kita punya potensi untuk mengembangkan diri kita, itu kan. Kalau cuman hanya untuk mempermalukan kita, itu ngapain temennya? Jujur aja, gue kalau punya teman kayak gitu, gue datang berdua begitu malu, malu. Aduh, lagi betul. Iya betul Bang Fahmi kemarin kan ngatain tuh yang nulis undang-undang sekolahnya salah katanya kan. Malah disuruh jawab jaksa penuntut umumnya disuruh belajar membaca anjay. Iya memang kalau aduh Kim kalau untuk itu Kim gue nggak tahu lagi dia tuh dengan bangganya loh sumpah nih moral nih ya moral rakyat kita moral bangsa kita moral netizen kita mereka lebih suka yang begitu ketimbang orang yang berbicara soal masalah yang lurusnya nih contoh ya mereka dengan bangganya kalau dia bilang gue ini open BO, gue ini begini. Iya, gue tuh memang open BO ini, tapi dengan lantangnya dia bangga berbicara seperti itu dan itu disukai. Coba, anjir, rusak bangsa ini men, hancur udah moral kita. Tau gak sih? Masa yang begitu-gitu masa didukung dan ditemenin lagi. Gue kalau ada, mohon maaf ya, teman begitu kayak gue, aduh, ngapain sih lu ngomong begitu kan? Nah, itu dia berlindung di kalimat dan kata-kata yaitu nggak munafik. Padahal di agama kita kan mengajarkan kan, yang namanya aib itu Allah aja atau Tuhan aja menutupi aib kita, berusaha menutupi aib kita.
Lah malah kita yang bongkar sendiri, gimana sih? Terus mau bilang kalau Tuhan itu munafik, kacau memang. Lu iyalah, hilangnya iman bisa ditandai dengan hilangnya rasa malu, betul, betul, betul. Ya, kalau soal masalah iman, oke lah konteksnya kalau berbicara soal masalah ibadah memang itu adalah eh antara individu itu dengan yang di atas, betul. Tetapi keimanan itu bisa dilihat dari suatu sikapan, tindakan atau perilaku. Itulah makanya Pancasila kita berbicara konteksnya itu dari sila pertama sampai sila kelima itu kenapa diurut, tahu nggak kalian? Karena yang namanya Pancasila itu harus diurut, ya karena memang satu, nilai-nilai Pancasila ketuhanan itu harus berjalan sehingga ketika nilai-nilai sila pertama itu sudah dijalankan dengan betul, maka sila keduanya akan terjadi. Apa itu? Menjadi manusia yang adil dan beradab. Kita ngambil konteksnya adalah manusia yang beradab ya berarti ya. Ketika ada manusia dengan bangganya menyatakan di ruang publik bahwa diri dia adalah misalkan gue ini open BO, gue ini begini, sekarang pertanyaan gue dia beradab apa enggak, ya kan? Coba pertanyaan gue itu beradab atau enggak ngomong begitu, yang mengumbarkan, yang membanggakan aibnya kepada orang-orang, nah itu kira-kira apa? Itu udah moral kan gue bilang, makanya gue jujur siapapun ya ini enggak ini enggak apa namanya, enggak membedakan satu eh, orang lain atau lain halnya, intinya yang sama perilaku seperti itu ya nggak boleh didukung juga, kita harus ingetin yang namanya kita manusia itu saling mengingatkan. Memang betul kita juga sebagai manusia termasuk gua juga nggak luput dari namanya salah dan dosa, betul. Tapi yang namanya ketika kita membuat salah, kita berdosa, kalau lu semua ngingetin gue ya pasti gue dengerin lah, ya masa enggak. Kan gitu maksudnya. Maksudnya kan gitu kan. Maksudnya kita saling mengingatkan seperti itu. Tapi ntar kalau sama mereka dibalik. Kalau kita ngingetin, urus aja hidup lu gitu. Ya nak. Kan tadi dia mamam, Sophia. Mau ya buka. Boleh sama bunda. Boleh sama bunda. Boleh nggak sama bunda? Boleh nggak sama bunda? Udah bilang belum sih? Bawa ke dalam. Bawa ke dalam. Hmm. Jejak gua mak ngadu. Gue ngap banget liat bentuknya si ratu ini. Iya, yeah. Bayang gak sih lu kalau ditiban? Hmm. Iya benar kata tenang kan Yosi. Dia betul, betul kan. Jadi ketika kita bicarain tentang dia yang salah-salahnya, kita suruh mikirin hidup kita. Kita lagi ngomongin hukum bilang urus aja hidup lu dulu aja. FB takut nggak dipakai lagi sama M kalau nggak sama ya kan. Aduh, gue sih kalau kalau memang ini faktanya adalah kliennya yang memaksa ya, kalau gue mendingan apa namanya mundur gue jadi kuasa hukum kalau gue ya. Jujur ini, karena ini pernah terjadi di satu case, memang di mana misalkan klien gue ini ternyata dia nggak mau ngikutin apa yang gue sampaikan. Itu gue pernah terjadi dan gue lebih baik memutuskan apa namanya perjanjian jasa hukum gue kepada klien tersebut, gitu guys. Ya kan, karena
itu berdampaknya besar besar karena seorang pengacara itu dia menjamin hak hukum dari kliennya, ya kan? Dengan ilmunya harusnya dia lebih bisa mengatur kondisi eh, secara kejiwaan, mental kliennya juga, bukan hanya hukumnya doang, tetapi secara psikisnya juga harus bisa dihandle sama kuasa hukumnya. Cuma kalau ternyata dari kliennya nggak mau diatur dengan maunya maunya semaunya dewe, ya nggak bisa lah ya. Berarti mendingan dilepas kalau gue kan. Gak masalah itu, tinggal lepas aja kalau gue mah. Tetapi yang bahaya kalau ternyata itu dari kuasa hukumnya, itu yang lebih bahaya. Berarti ini kuasa hukumnya malah mengajarkan gitu, maksudnya kan lebih parah lagi. Ya cuman sebenarnya gini, ya sekarang gue masih mengasumsikan bahwa kuasa hukumnya yang ngajarin karena kan sesuai pernyataan dia gitu kan, dia yang bikin eksepsi kan, dia yang buat kan. Nah, udahlah kita tunggu ntar malam aja guys ya. Gue mau rungkat dulu nih teman-teman, makasih nih yang udah mampir.